Bincang buku bareng episode kedua, kita akan membahas salah satu cerita dari Franz Kafka, yaitu Metamorphosis. Nah, kalian bisa baca di iPusnas yang covernya ini, dan cerita-cerita lainnya juga, atau cover yang ini yang tersedia di marketplace. Nah, sebelum kita masuk ke ulasan cerita Metamorphosis, kita kenalan dulu nih sama Franz Kafka. Nah, Franz Kafka ini lahir pada tahun 1883 di Praha, Republik Ceko. Dia sempat belajar ilmu hukum di Universitas Praha, Republik Ceko. Nah, setelah itu dia bekerja di perusahaan asuransi publik antara tahun 1908 sampai 1917. Cerita Metamorphosis ini sendiri terbit pada tahun 1916. Nah, kalau aku pribadi, tanggapan pertamanya setelah membaca halaman awal itu absurd ya ceritanya, alias nggak jelas, alias abstrak gitu. Gregor Samsa, sang protagonis di cerita ini, saat bangun tidur gitu kan, dia kesulitan untuk bangkit dari kasurnya. Kenapa? Yaitu kayak gejala dia tiba-tiba bertransformasi menjadi seekor serangga. Tidak disebutkan serangganya apa di sini. Mungkin dari deskripsi bisa kita sebut kumbang atau kecoa gitu kan. Dia kakinya tuh melambai-lambai ke udara gitu. Jadi posisi punggungnya itu berada di bawah. Jadi dia merasa punggungnya itu keras gitu. Jadi susah dia untuk bangkit dari tempat tidur. Nah, Gregor Samsa itu sendiri adalah seorang pedagang keliling alias sales ya kalau kita sekarang sebut. Nah, dia tuh tulang punggung keluarga yang menghidupi satu orang adik perempuannya dan dua orang tuanya. Nah, dengan berubahnya Gregor ini menjadi semacam serangga, tak ada lagi pemasukan untuk keluarganya. Minggu dan bulan berlalu itu Gregor masih dalam bentuk transformasi serangganya. Terpaksa ayahnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, selain itu mereka kan ada istilahnya pembantu rumah tangga gitu, ada beberapa gitu. Jadi itu tidak ada lagi gitu untuk mengurangi pengeluaran rumah tangga gitu. Dan juga di rumah mereka ada kamar kosong yang itu disewakan ke orang lain untuk menambah pemasukan juga. Nah, awalnya setelah dia bertransformasi itu cuman adiknya yang perhatian ke dia. Adiknya yang mengecek kamar, memberi makan. Nah, yang unik adalah pas adiknya memberi makan itu dibawanya semua makanan yang ada di rumah dihidangkan ke kamarnya si Gregor. Nah, yang dipilih Gregor ini adalah makanan kemarin, makanan sisa kemarin yang belum habis, bukan makanan hari ini yang dibuat ibunya gitu. Nah, selain itu adiknya juga memindahkan beberapa perabot agar Gregor ini bisa merayap dengan lebih leluasa di kamarnya. Oh ya, Gregor ini ada satu juga ciri-ciri, yaitu dia bisa mendengar semua yang dikatakan oleh orang lain, oleh keluarganya gitu. Tapi dia tidak bisa merespon, tidak bisa berbicara kepada keluarganya apa yang terjadi kepadanya gitu. Jadi keluarganya nggak tahu gitu. Gregor pun nggak tahu apa yang mau disampaikan ke keluarganya. Nah, lama kelamaan mereka itu tak sanggup membayar sewa rumah yang besar gitu kan, secara ya cuman ayahnya yang bekerja, dan itu pun gajinya tidak cukup dengan kebutuhan yang ada. Sementara Gregor tidak bisa lagi bekerja dengan kondisi yang seperti itu gitu. Nah, mereka itu apa ya, istilahnya merasa benci dan marah, kenapa sih Gregor kayak gini, apa yang terjadi sama Gregor gitu kan. Jadi mereka berencana untuk melenyapkannya ya, padahal sebelumnya dia tulang punggung keluarga yang telah menghidupi keluarganya itu gitu kan. Nah, di sini di cerita ini orang-orang sebut di reviewnya yaitu cerita yang surrealis gitu kan. Surrealis itu adalah aliran karya seni yang menggabungkan beberapa objek nyata ke dalam suasana atau keadaan yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Istilahnya tak masuk akal, absurd, mustahil, bahkan abstrak. Ya, abstraknya yang tadi itu, tiba-tiba dia bangun menjadi semacam serangga. Tubuhnya masih sebesar tubuh manusia, tapi
serangga gitu, dia merayap gitu, bukan berjalan tegak gitu. Dan cerita ini juga disebut ekspresionisme gitu kan. Ekspresionisme ini adalah menuangkan emosi dan perasaan yang dihasilkan dari cara pandang terhadap lingkungan dan kejadian sekitar ke dalam bentuk karya seni dan sastra gitu, menghasilkan karya yang unik karena sifatnya personal tadi, personal dan keluar dari formula dan pakem yang sudah ada pada zaman itu gitu kan. Nah, sekian ulasan singkat dari cerita Franz Kafka, Metamorphosis. Semoga kita bisa bertemu kembali di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.